Oke, halo semuanya. Di materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan koneksi antara dua buah komputer menggunakan GNS3 dan VirtualBox. Oke, pertama saya akan perlihatkan konfigurasi di VirtualBox saya. Jadi di VirtualBox ini nanti kita akan membuat dua buah komputer virtual ya. Pertama ini saya sudah buat namanya Lubuntu 20.04. Saya beri tanda PC1 dan satu lagi sama dengan nama PC2. Nah, virtual komputer ini yang Anda buat bebas ya, tidak harus menggunakan operating system Lubuntu, bisa Windows atau yang lainnya juga. Konfigurasinya default. Jadi Anda bisa cari tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu, Lubuntu ataupun Windows di VirtualBox. Kemudian setelah selesai akan muncul di sini. Di sini akan saya coba nyalakan salah satu komputer ya, yang PC1 dulu. Saya start seperti ini, maka dia akan booting, akan menyala ya, seperti ini. Saya masukkan password untuk login. Nah, ini default tampilan OS di komputer virtual saya. Kemudian satu lagi saya nyalakan juga yang PC2. Saya login juga. Nah, PC2 juga sudah menyala. Oke. Sekarang saya akan mencoba menghubungkan PC1 dan PC2 melalui simulator jaringan GNS3. Saya buka dulu GNS3. Oke, di sini kita diminta untuk membuat project. Saya kasih nama percobaan 1 ya, seperti ini. Nah, pertama perlu kita lakukan konfigurasi dulu di menu edit, kemudian preference, lalu di bagian VirtualBox VM ya, defaultnya kosong seperti ini, kita harus create new. Nah, nanti di sini akan terlist apa-apa saja komputer virtual yang sudah kita buat. Di VirtualBox saya ada pertama Google Pixel C ini yang Android, tidak saya gunakan. Kemudian yang kedua yang Lubuntu, Linux, yang ketiga juga Lubuntu. Nah, yang akan saya coba koneksikan tadi kan PC1 dan PC2. Jadi di sini saya pilih yang PC1, kemudian finish ya. Kemudian klik lagi new, PC2, lalu finish. Oke. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita konfigurasi di sini. Diklik di menu PC1, kemudian edit. Kemudian setelah diklik edit, ada ke menu networks di sini, tab networks. Nah, default adapternya, adapter ini artinya port Ethernet ya, yang ada di PC. Nah, defaultnya dia cuman ada satu. Nah, saya mau menambahkan satu lagi port Ethernet yang akan saya pakai untuk mengkoneksikan ke PC2 ya. Sehingga di sini PC1 punya dua port Ethernet, saya okekan. PC2 juga saya tambahkan port Ethernetnya menjadi 2. Oke, setelah itu di apply. Oke. Nah, setelah melakukan konfigurasi di menu preference tadi, Anda coba browse all device. Harusnya yang PC virtual tadi muncul di sini ya. Saya tarik PC1 ke sini, kemudian PC2 ke sini. Oke. Nah,
kalau di komputer yang real ya, untuk mengkoneksikan dua buah komputer kita memerlukan koneksi networks atau jaringan. Bisa menggunakan local networks atau LAN atau juga bisa menggunakan WiFi. Nah, di sini akan saya simulasikan misalkan menggunakan kabel LAN. Nah, kabelnya ini bisa dilihat di sini ya. Yang gambar kabel ini. Nah, kemudian tarik ke PC1. Nah, di sini akan muncul dua pilihan. Tadi kan saya buat port Ethernetnya ada dua masing-masing PC. Nah, saya akan gunakan yang Ethernet 1 di PC1 dihubungkan ke port Ethernet 1 juga yang di PC2. Nah, seperti ini. Nah, setelah dihubungkan ini bisa diklik start ya. Nah, ketika diklik start itu akan muncul warna merah seperti ini ya. Merah itu artinya ini belum terkoneksi ya antara PC1 dan PC2. Dan kemudian di sini muncul pesan error. Dia harus di power off dulu yang virtual mesinnya. Jadi yang di sini saya matikan sebelum saya klik start tadi. Leave shutdown. Yes, oke. Satu lagi juga saya matikan dulu. Leave shutdown, yes. Oke. Nah, sekarang dua-duanya sudah mati. Saya coba start di sini. Yes. Nah, dia akan membuka otomatis si virtual box-nya, si komputer virtualnya akan otomatis dinyalakan dari GNS 3. Nah, di sini kita tunggu saja sampai nyala sendiri seperti ini. Kemudian kalau sudah login ya, di kedua PC-nya. Oke. Nah, sekarang saya ke PC1 dulu. Kita lihat ya di GNS 3. Oke, ini sudah hijau ya. Nah, di PC1 kalau Anda lihat di bagian bawah sini ada simbol port Ethernet ya. Ini kita bisa edit konfigurasinya, konfigurasi IP address-nya. Oke. Nah, di sini ada dua Ethernet ya. Yang mau kita setting tadi adalah yang kedua, yang terakhir. Wire connection 2 ke menu setting. Kemudian ke tab IP version 4 setting. Nah, di sini. Nah, defaultnya di tempat saya ini saya sudah set IP-nya menjadi manual. Harusnya kalau di tempat Anda nanti defaultnya muncul yang DHCP ini ya. DHCP terus ininya kosong seperti ini. Nah, kalau mau mengkonfigurasi IP secara manual, ini pilih dulu manual, kemudian di add ya, terus masukkan IP address-nya. Oke, karena kita membuat jaringan lokal ya, artinya kita cuma ingin menghubungkan antara dua buah komputer, kita tidak ingin menghubungkan ke internet. Maka gunakan IP private ya. Jadi ada dua jenis IP. Yang pertama IP public. IP public itu akan Anda dapatkan secara otomatis ketika Anda mengkoneksikan jaringan ke internet. Tapi kalau IP private itu IP-nya Anda konfigurasi sendiri untuk menghubungkan jaringan yang tidak terkoneksi ke internet secara langsung. Nah, nanti untuk IP private dan IP public bisa dilihat penjelasannya di link yang saya upload di learning ya. Oke.
Di sini saya mau set IP private-nya 192.168.0.1. Kemudian klik tab ya, secara otomatis dia mendeteksi netmarks-nya 24. Kalau sudah save ya. Oke, di close. Kemudian saya lakukan hal yang sama dengan PC 2. Oke, wire connection 2, setting. Nah, ini masih DHCP ya. Saya ke manual, kemudian add. Yang PC 2 saya berikan address 192.168.0.2. Tab netmarks-nya default 24. Nah, IP address antara PC 1 dan PC 2 itu tidak boleh sama ya. Kalau sama dia akan konflik karena IP address itu sama seperti alamat rumah, jadi tidak akan mungkin ada alamat rumah yang sama. Nah, ini untuk memudahkan, yang PC 2 saya beri angka belakangnya 2. Ini bebas, Anda bisa ganti misalkan 20 atau berapapun. Dengan limit maksimumnya 255 ya. Oke, ini sudah saya save. Oke ya. PC 1 tadi saya beri IP address yang belakangnya 1, kemudian yang PC 2 saya beri IP address yang belakangnya 2. Nah, cara mengecek apakah sudah terkoneksi antara kedua PC ini atau belum, Anda buka terminal di sini. Kalau di Windows Anda bisa buka command prompt ya. Kemudian ketikkan command ping 192. Kalau saya mau mengecek apakah saya sudah terhubung dengan PC 2, berarti saya masukkan IP address atau alamat si PC 2 192.168.0.2. Enter. Nah, ketika dia menampilkan time seperti ini, berapa milisecond, artinya Anda sudah terkoneksi ke PC 2 ya. Artinya Anda sudah terkoneksi ke PC 2. Saya cek di PC 2 juga sama. Oke. Kalau dari PC 2 berarti saya mau ngecek apakah saya sudah terhubung ke PC 1. Saya lakukan hal yang sama. Ping 192.168.0. PC 1 IP address-nya tadi belakangnya 1. Oke. Dua-duanya sudah terkoneksi sekarang. Kalau belum menampilkan yang seperti ini, harus apa? Pertama, Anda harus merestart dulu virtual machine-nya ini ya. Di sini ada leave, kemudian reboot. Karena ketika kita mengganti konfigurasi di network sini, dia tidak akan secara otomatis terupdate. Dia akan terupdate ketika port Ethernet-nya di restart ya. Nah, itu kalau terjadi misalkan tidak menampilkan replay seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kedua komputer ini sudah terhubung. Oke. Saya cancel dulu. Oke. Lalu saya mencoba mengcopy sebuah file. Misalkan dari PC 1 akan saya copy ke PC 2. Oke, di sini saya lihat dulu foldernya. Di folder home Eko Rudiawan, ini ada folder ini ya. Ada folder ini, kemudian di sini juga sama, ada folder ini. Nah, misal saya buat dulu file sederhana, misalkan file teks di isi 1. Saya buka, ada editor notepad atau oke, pakai Vim ya. Close dulu. Saya buat file dulu, misalkan filenya apa ya namanya, test.txt.
Oke. Kemudian saya edit file test.txt ini, saya isi misalkan ini adalah file dari PC 1. Oke. Yang akan di-copy ke PC 2. Oke. Oke, tadi saya sudah buat filenya. Saya cek dulu test.txt. Oke, saya cek lagi ya di folder apakah file test.txt sudah ada. Oke, sudah ada di sini filenya. Yang di sini masih kosong, belum ada. Kemudian saya mau mencoba mengcopy dari PC 1 ke PC 2. Anda bisa menginstal OpenSSH server di kedua PC ini. Jadi defaultnya belum terinstall ya. Sudo apt install OpenSSH server. Nah, di tempat saya sudah terinstall ya. Di kedua PC-nya sudah terinstall. Oke, sorry, salah password. Oke. Nah, cara mengkopinya, Anda panggil command scp, kemudian saya cek dulu ya di Google. Scp command Oke, contoh seperti ini, scp spasi filenya yang mau di copy apa, kemudian username dari komputer yang dituju, titik 2, lokasi foldernya kemana ya. Saya coba jalankan di sini. Tidak bisa paste ya. Oke. scp file oh sorry, nama filenya test.txt ya, makanya tidak muncul. Test.txt, kemudian username PC2, di sini username-nya sama. Saya buat Eko Rudiawan. Add IP address-nya berapa PC2 ini? 192.168.0.2 ya. Kemudian titik 2, lokasi foldernya. Nah, kalau saya ingin mengcopy ke folder ini, folder /home, kemudian Eko Rudiawan, cara tahunya gimana? Lokasinya Anda ketikkan di sini pwd. Ya, ini adalah lokasi foldernya. Copy. Bisa paste tidak ya? Paste klik. Oke, nggak bisa paste. home/Eko Rudiawan. Oke. Nah, enter, dia akan meminta fingerprint atau authentication. Klik aja yes, ketik aja yes ya. Nah, kita diminta untuk memasukkan password PC2. Jadi PC2 ini passwordnya apa yang sudah Anda buat. Saya coba masukkan. Nah, sudah tercopy ya. Harusnya kalau seperti ini. Test.txt. Kalau sudah 100% ini artinya harusnya sudah tercopy ke PC2. Nah, kita lihat di sini di PC2 apakah sudah ada filenya. Oke, nah ini sudah muncul. Saya buka. Ini adalah file dari PC1 yang akan di-copy ke PC2. Oke, seperti itu ya. Oke, saya misalkan buat satu lagi file. Paste. Oke. Saya mau buat
file untuk di copy dari PC 2 ke PC 1. Oke, saya buat nama filenya pc2.txt. Oke, terus ini file baru yang akan di copy dari PC 2 ke PC 1. Oke, kemudian saya copy ke PC 1, terus cp, terus nama filenya tadi pc2.txt, kemudian username PC 1, Oke, masukkan password. Oke, sukses juga ya. Nah, harusnya di sini muncul file baru. Nah, ini pc2.txt. Oke, itu cara menghubungkan dua buah komputer menggunakan jaringan, kemudian kita mencoba mengcopy sebuah file menggunakan jaringan. Nah, silakan dicoba tutorial dari saya hari ini. Silakan dipraktekkan, kemudian nanti silakan dicoba di laptop masing-masing secara real ya. Jadi ada dua orang yang saling menghubungkan komputernya menggunakan kabel Ethernet. Kemudian coba bagaimana caranya mengcopy file dari komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, ya, seperti itu. Oke, saya akhiri untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.